Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan belajar tentang harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ya. Roh huruf kecil, jadi roh kita manusia. Nah, beberapa puluh tahun yang silam saya bertanya tentang bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran itu, bro. Ada di dalam Yohanes 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, karena firman di atas itu mengharuskan agar semua orang harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, maka saya berusaha untuk mengerti maksudnya, ya, dengan bertanya kepada beberapa pendeta dari berbagai aliran. Ya, waktu itu ya saya pergi ke satu gereja, lalu saya wawancara dengan gembala sidang itu, bertanya tentang bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Lalu besoknya lagi saya ke gereja yang lain seperti itu, ya. Ada beberapa gereja yang saya datangi untuk saya wawancarai tentang hal itu. Lalu Joshua ini berkata, lalu bagaimana Pak menurut mereka? Ya, jawaban mereka ada yang sama, ya, ada yang mirip, ya, tapi ada yang berbeda sama sekali. Ya, saya tambah bingung, ya, yang mana yang betul, ya. Sampai akhirnya saya berdoa puasa di Taman Getsemani, bro, untuk bertanya kepada Tuhan Yesus langsung. Lalu Joshua ini berkata, lalu Tuhan Yesus jawabnya apa, Pak? Ya, waktu itu jawabnya saya sudah buat traktat sampai, ya, tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi saat ini Roh Kudus beri pengertian bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran itu maksudnya adalah menyembah dalam kondisi manusia roh dan dalam hidup yang benar atau beriman. Nah, itu, ya. Joshua berkata, oh gitu, lawan katanya berarti menyembah dalam daging atau dalam kesalahan atau dosa, begitu ya, Pak? Betul, bro, ya. Jadi menyembah Tuhan itu ya harus dalam kondisi roh kita baru, maksudnya begitu. Itu sebabnya kita tidak bisa menyembah dalam kondisi manusia lama atau daging atau manusia yang ada dosa, karena Allah itu adalah roh, ya, roh yang kudus, maksudnya kan begitu. Alkitab kan juga mengajar bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan Allah atau roh. Ada di mana itu? Ada di Roma 8 ayat 7 sampai 8, ya. Demikian firman Tuhan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini perhatikan ini, ya. Saya ulang, mereka yang hidup dalam daging, ya, maksudnya dalam dosa manusia lama, tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Artinya orang yang masih dalam dosa atau masih hidup lama, ya, artinya dia tidak mungkin bisa menyembah dalam roh dan kebenaran karena tidak berkenan kepada Allah, itu loh maksudnya. Lalu berkata Joshua ini, ya, oh gitu, jadi maksudnya orang yang masih hidup dalam daging atau dosa itu tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran karena masih ada dosa, gitu ya, Pak. Nah, gitu. Jadi itu sebabnya daging itu harus dimatikan dulu, baru ia bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran seperti yang ditulis di Yohanes 4 ayat 24 itu. Joshua berkata, oh, aku paham sekarang, Pak, saya. Jadi untuk bisa menyembah dalam roh dan kebenaran itu syaratnya harus matikan daging atau dosa dan hidup taat firman, gitu ya, Pak. Tepat sekali, ya. Nah, untuk mematikan daging itu caranya adalah kita harus ambil keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus, alias harus lahir baru. Karena semua manusia di dunia ini begitu lahir itu sudah ada dosa, bahkan sejak dari kandungan ibu itu sudah ada dosa. Nah, itu yang pertama tulis dalam Roma 3:10. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu di Mazmur 51 ayat 5, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, lalu Joshua ini berkata, wah, iya, ya, jadi semua orang itu ternyata dosa, ya, Pak. Iya, bro, itu
yang bilang kan Tuhan Yesus atau firman Allah sendiri loh, bukan saya atau kata orang loh. Hanya Yesus saja yang lahir di dunia ini tanpa dosa, karena bapaknya bukan manusia, bukan Yusuf ya, tapi Roh Kudus atau Roh Allah. Baca aja di Matius 1 ayat 20 itu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, perhatikan itu ya, anak yang di dalam kandungannya yaitu adalah dari Roh Kudus. Jadi maksudnya bukan dari bapaknya, bukan dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Lalu Joshua ini berkata, oh iya, artinya selain Yesus semua manusia sudah ada dalam dosa sejak dalam kandungan, gitu ya Pak? Betul bro, hal itu karena dosa itu dari Adam menjalar ke semua orang. Itu ditulis di Roma 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar ya. Saya ulang. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang ya, yaitu Adam ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, itu yang perlu ditekankan. Jadi semua orang ada dalam dosa karena masalahnya dosa Adam ini yang menjalar ke semua orang, gitu loh. Lalu Joshua ini berkata, oh iya, itu yang disebut hidup dalam daging atau dosa ya Pak? Betul bro. Jadi orang yang belum mengalami kelahiran baru, maka ia tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran ya, karena ia masih hidup lama, masih hidup dalam daging atau dosa ya, belum di dalam roh, gitu. Lalu Joshua berkata, oh iya, saya paham sekarang Pak. Jadi agar orang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran itu syaratnya harus mengalami kelahiran kembali, gitulah. Betul bro. Ini ayatnya Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi perhatikan itu, apa yang dilahirkan dari daging ya, manusia dosa yaitu Adam adalah daging atau dosa, dan apa yang dilahirkan dari roh, maksudnya Allah yang suci, adalah roh, huruf kecil ya, manusia suci, manusia rohani, maksudnya seperti itu. Lalu Joshua ini berkata, oh oke, paham Pak. Lalu prakteknya bagaimana Pak menyembah dalam roh dan kebenaran itu? Apa harus menggunakan bahasa roh begitu? Oke, pertanyaannya bagus bro ya. Lalu Joshua ini berkata, iya, karena ada aliran gereja yang mengajar bahwa menyembah dalam roh itu ya harus menyembah dengan menggunakan bahasa roh, gitu Pak. Jadi makanya saya tanya kepada Bapak ya, sekali lagi ya, menyembah dalam roh dan kebenaran itu maksudnya adalah menyembah dalam kondisi manusia ciptaan yang baru atau manusia roh, dan dalam keadaan dan dalam kebenaran itu adalah kondisi orang yang hidup taat firman Allah atau hidup beriman, itu bukan orang yang hidup melawan firman alias dalam kesalahan, gitu. Dan prakteknya ya bisa saja menggunakan akal budi ya, bahasanya maksudnya berdoa, memuji, menyembah dengan memakai bahasa yang dapat dimengerti. Kalau kita orang Indonesia ya kita pakai bahasa Indonesia, orang Inggris mungkin pakai bahasa Inggris dan seterusnya, itu pakai akal budi ya. Atau bisa juga menggunakan karunia bahasa roh seperti yang di firman Allah katakan ya di bawah ini ya, 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tuh ya, berdoa dengan rohku. Kemudian selanjutnya, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Nih, jadi melalui Paulus firman ini muncul ya, ditulis ya, mengatakan bahwa
si Paulus ini berkata, apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, ya, dengan rohku di sini adalah dengan bahasa karunia bahasa roh. Aku juga akan berdoa dengan akal budiku, ya, dengan bahasa yang bisa dimengerti maksudnya. Lalu aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, ya, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, seperti itu bro. Lalu Joshua ini berkata, oh gitu, jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu maksudnya adalah menyembah Tuhan dalam kondisi manusia ciptaan baru atau roh, ya, dan dalam kebenaran. Itu maksudnya dalam kondisi hidup benar atau taat firman atau beriman gitu ya Pak ya. Lalu prakteknya menyembahnya bisa pakai akal budi atau pakai bahasa yang bisa dimengerti, ya, atau bisa pakai karunia bahasa roh gitu kan Pak ya bro. Kalau menyembah pakai karunia bahasa roh atau di ibadah maksudnya, saat kita menggunakan bahasa roh di dalam ibadah, maka harus mentaati peraturan yang ada di 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28, ya, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, ialah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada yang orang lain yang untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tuh, nah, jelas kan? Jadi peraturan itu kalau pas kita menggunakan karunia bahasa roh di dalam ibadah, ikuti aturan itu, jangan sembarangan gitu loh maksudnya. Kalau berdoa di pribadi di rumah kan tidak ada jemaat yang tahu, ya silahkan, tidak usah pakai penafsiran, mungkin tidak masalah karena itu doa pribadi kan. Tapi kalau di dalam kebaktian, di dalam ibadah, ya harus ikuti aturan itu gitu loh maksudnya. Lalu Joshua ini berkata, oh iya, jelas sekali Pak. Sekarang mau tanya lagi Pak, dalam Alkitab kan ada yang berkata bahwa roh membantu kita berdoa. Nah, apakah itu maksudnya menggunakan bahasa roh Pak? Bukan bro. Ayat yang bro maksud itu adalah bahwa Roh Kudus yang di dalam hati kita itu membantu berdoa buat kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayatnya di sini kan Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri yaitu Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lalu Joshua ini berkata, betul itu Pak, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu maksudnya bagaimana Pak? Ya maksudnya tidak terucap, ya, tidak keluar kata-kata bro. Lalu Joshua berkata, oh bukan berkata-kata pakai bahasa roh ya? Ya bukan dong. Joshua berkata, selama ini pikirain tuh ayat itu sedang berdoa pakai bahasa roh Pak. Ternyata maksudnya dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu adalah tidak keluar kata-kata gitu ya. Iyalah, paham enggak? Lalu Joshua berkata, ya paham Pak. Satu lagi Pak, mau tanya, maksudnya kita berdoa dalam roh itu bagaimana Pak? Dalam Roh Kudus maksudnya, apa bukan dengan berdoa dengan bahasa roh? Ya maksud bro itu ayat ini kan, Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, huruf besar ya, rohnya Roh Kudus, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan ada di Yudas juga, Yudas 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah ini jelas ya, dalam Roh Kudus ya. Joshua berkata, betul Pak. Nah itu maksudnya bagaimana Pak? Ya maksudnya berdoa dalam Roh Kudus itu beda dengan berdoa dalam roh kita yang saya sudah terangkan di atas itu ya. Berdoa dalam Roh Kudus itu maksudnya berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, berdoa menurut apa yang Roh Kudus perintahkan untuk kita doakan. Jadi
bisa saja pakai bahasa yang kita pakai kalau kita berdoa ya, dalam bimbingan Roh Kudus ya, pakai bahasa Indonesia misalkan, bahasa Inggris, pokoknya bahasa-bahasa yang kita pakai di bumi lah. Atau bisa juga tiba-tiba Roh Kudus menguasai lidah kita sehingga tiba-tiba kita tidak bisa menahan, kita bisa berdoa dalam karunia bahasa roh untuk mendoakan sesuatu yang kita tidak tahu juga. Nah, seperti itu prakteknya ya, tahu ya. Sedangkan berdoa dalam roh huruf kecil ini, rohnya ini ya seperti yang sudah saya jelaskan di atas panjang lebar itu. Paham kah tidak? Lalu Joshua berkata, oke, paham Pak. Sekarang saya paham maksudnya semuanya itu Pak. Oke, terima kasih Pak buat pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sama-sama bro, Tuhan Yesus memberkati. Demikian saudara semuanya, kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya dimanapun juga berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.